Filsafat pada masa abad pertengahan. Filsafat pada abad pertengahan merupakan suatu arah pemikiran yang sangat berbeda dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang sangat baru yang berada di tengah-tengah rumpun bangsa Eropa Barat. Filsafat abad pertengahan lazimnya disebut dengan skolastik dan mendapat julukan sebagai abad gelap. Mengapa demikian? Karena pendapat ini didasarkan pada pendekatan sejarah gereja. Pada abad pertengahan ini banyak didominasi oleh gereja yang tujuannya untuk membimbing umat manusia ke arah yang lebih baik. Tetapi di sisi lain, mereka malah tidak memikirkan adanya martabat dan kebebasan manusia. Mereka malah mendoktrin manusia untuk masuk ke dalam suatu sistem kepercayaan yang picik dan fanatik. Oleh karena itu, pada masa abad pertengahan ini, ilmu pengetahuan menjadi terhambat. Kemudian masa skolastik. Istilah skolastik merupakan kata sifat atau schools yang berarti sekolah atau ajaran. Jadi, skolastik adalah suatu aliran yang sangat erat kaitannya dengan sekolah. Kemudian pada masa skolastik dibagi menjadi 3 periode, yaitu yang pertama adalah skolastik awal, yang kedua skolastik tengah atau puncak skolastik, dan yang ketiga adalah skolastik akhir. Yang pertama, skolastik awal. Skolastik awal ini ditandai dengan banyaknya ilmu pengetahuan yang dikembangkan di sekolah-sekolah. Adapun kurikulum pengajarannya yaitu tata bahasa, dialektika, retorika, ilmu hitung, ilmu ukur, ilmu perbintangan, dan ilmu musik. Yang kedua adalah skolastik tengah atau skolastik puncak. Puncak kejayaan skolastik ini ditandai dengan adanya universitas-universitas dan orde-orde yang secara bersama-sama ikut memajukan ilmu pengetahuan. Selain itu, universitas dijadikan sebagai pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Dan yang ketiga adalah skolastik akhir. Skolastik akhir ditandai dengan adanya rasa jemu dan kemalasan berpikir terhadap segala macam pemikiran filsafat, sehingga mengakibatkan terhentinya pemikiran filsafat. Pada masa ini diperkirakan bahwa agama kembali mendominasi. Yang selanjutnya adalah tokoh-tokoh filsafat pada abad pertengahan. Pada zaman pertengahan ini, filsafat dipengaruhi atau dikuasai oleh pemikiran-pemikiran agama Kristiani. Nah, puncak dari filsafat Kristiani sendiri ini adalah patristik. Patristik itu apa? Patristik itu artinya adalah bapak-bapak gereja. Patristik ini dibagi menjadi 2, yaitu patristik Yunani atau patristik Timur dan juga patristik Latin atau patristik Barat. Nah, selanjutnya adalah tokoh-tokoh filsafat dari patristik Yunani atau patristik Timur. Di antaranya adalah Clemes dari Alexandria tahun 150 sampai 215, Origenes tahun 185 sampai 284, Gregorius dari Nazianze tahun 330 sampai 390, dan juga Basilius tahun 330 sampai 309. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh dari patristik Latin atau patristik Barat, yaitu Hilarius tahun 315 sampai 367. Yang kedua adalah Ambrosius tahun 339 sampai 397. Yang ketiga adalah Hieronymus tahun 347 sampai 420. Yang terakhir adalah Agustinus tahun 347 sampai 420. Nah, sebenarnya apa sajakah ajaran-ajaran dari para tokoh-tokoh tersebut? Ajaran-ajaran dari para tokoh tersebut adalah falsafi teologis, di mana pada intinya ajaran ini ingin memperlihatkan bahwa iman sesuai dengan pikiran-pikiran terdalam manusia. Ajaran ini banyak dipengaruhi oleh ajaran Plotinus. Dapat dikatakan pada masa ini filsafat dilandaskan pada akal budi yang diabdikan untuk dogma agama. Nah, selain dari patristik terdapat juga zaman skolastik. Nah, apa itu zaman skolastik? Jika tadi pada patristik terdapat Plotinus
yang mempengaruhi ajarannya, maka pada skolastik ini pengaruh Plotinusnya diambil oleh Aristoteles. Ajaran-ajaran Aristoteles ini kembali dikenal dalam beberapa karya para filsuf Yahudi maupun Islam, terutama Ibnu Sina, Ibnu Rushd, dan Maimonides. Nah, inti dari ajaran ini adalah terdapat hubungan antara iman dengan akal budi. Karakteristik filsafat abad pertengahan adalah suatu pemikiran yang sangat berbeda di zaman dahulu. Pada abad ini mulai muncul ilmuwan-ilmuwan yang mengajarkan tentang ketuhanan. Pada abad ini merupakan berkembangnya Eropa, namun sayangnya pada abad ini juga merupakan runtuhnya kerajaan Romawi yang mana titik tumpunya berada di Konstantinopel. Filsafat abad pertengahan dimulai dari abad ke-5 hingga abad ke-14, di mana masa ini disebut dengan abad gelap karena sedikitnya dokumentasi peninggalan sejarah seperti harinya perkakas, dokumentasi peninggalan-peninggalan, peralatan maupun hal yang lainnya. Ciri-ciri karakteristik abad pertengahan ada 4, yaitu yang pertama, metode berpikir mereka mengandung unsur-unsur Nasrani karena memang mereka diajar oleh orang-orang gereja. Yang kedua, mereka berpikir dengan ajaran Aristoteles. Yang ketiga, mereka berfilsafat dengan pertolongan Augustin. Dan yang terakhir, pemikiran filsafat yang berkembang pada masa ini adalah pemikiran keagamaan. Socrates terkenal tidak tampan, berpenampilan sederhana, dan suka berkeliling daerah-daerah tanpa menggunakan alas kaki untuk berdiskusi mengenai filsafat. Sumbangsi Socrates yang paling terpenting bagi pemikiran barat adalah metode penelitiannya yang disebut juga dengan Elenchus. Hal ini sering diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Semasa hidupnya, Socrates tidak pernah meninggalkan peninggalan berupa karya tulisan. Maka, sumber utama pemikiran Socrates yang dapat kita temui melalui tulisan muridnya, yaitu